Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarsi, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SD Negeri Pantai Harapan Jaya 03 Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan membuat rekaman video pembelajaran di kelas 6. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, dengan muatan pelajaran IPS dan IPA menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, Bu In senang bertemu lagi dengan kalian di kesempatan hari ini ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh salah seorang teman kalian. Ayo, Alifah silakan maju ke depan, menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Duduk siap. Kita berdoa mulai. Terima kasih Alifah yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bu In juga mau ini mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Rizky dan Randy. Ya, ini sudah WA Bu In ya. Kalau Randy sedang pergi ke Garut ikut orang tuanya sedang ada acara keluarga. Nah, ini juga patut dicontoh ya, karena kalau kita tidak masuk sekolah juga kita harus izin memberikan kabar ke gurunya, bisa WA, telepon, atau menuliskan surat. Itu sudah salah satu bentuk disiplin kalian mematuhi aturan sekolah. Jangan sampai tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Itu sama aja nanti dengan membolos ya. Kalau membolos rugi nggak? Rugi. Kalian pasti akan banyak ketinggalan pelajaran. Nah, makanya kita semua harus mulai disiplin dari hal yang terkecil. Biar pagi ini lebih semangat. Kita kali ini ya, kita akan belajar tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Nah, nanti di dalamnya kita akan belajar apa saja ya. Harusnya kalian semangat yang sebelumnya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Ingat proklamasi? Masih ingat belajar tentang proklamasi? Masih ingat. Nah, proklamasi siapa yang membacakan teks proklamasi? Siapa? Insinyur Soekarno, dan didampingi oleh wakilnya yaitu siapa?
penjajah yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Nah, mereka datang lagi, mereka ingin menjajah lagi, ingin menguasai Indonesia ya. Pagi ini biar lebih semangat kita nyanyikan dulu video ya yang berisi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya sikapnya semangat, kepalanya diangkat biar lebih segar ya. Dikeluarin suaranya kalau nyanyi ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu nanti kalian akan membaca teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, dan siswa nanti diharapkan mampu menganalisis makna upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah membaca teks, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, setelah melihat video pembelajaran dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Tujuan kelima, setelah melihat video pembelajaran dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menganalisis ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Tujuan yang terakhir, yang keenam, yaitu setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya dengan benar. Nah, jadi di materi kali ini, pelajaran kali ini nanti kita akan belajar dua materi. Yang pertama materi tentang apa ini? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian materi selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus hewan berdasarkan habitatnya. Nah, nanti langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, kalian akan menyimak materi dari PowerPoint dan juga dari video yang nanti Bu Win sajikan di depan. Kalian perhatikan. Nah, nanti setelah selesai menyimak video, kemudian menyimak PowerPoint yang disajikan di depan, nanti kalian akan Bu Wiwin bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang siswa. Kemudian kelompok kecil itu nanti akan mengerjakan LKPD, dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu kita presentasi tiap kelompok, nanti perwakilan ya dari kelompoknya, dan yang terakhir nanti ada evaluasi. Tanya ilmu pengetahuan sosial, materinya tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda ini ternyata kembali lagi datang ke tanah air, dan kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, kira-kira nih, kalau kalian sudah merdeka, kemudian didatangi lagi penjajahnya, kalian gimana sikapnya?
Dilawan atau dibiarkan? Dilawan. Nah, makanya ini di berbagai daerah timbul perlawanan-perlawanan ya yang dipimpin oleh beberapa orang pemimpin ya. Kita lihat ada perlawanan apa saja. Salah satu contoh pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Nah, disimak dulu. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 23 Maret 1945. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Istilah Bandung Lautan Api sendiri menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal Ahmad Nasution yang dalam pertemuan di Regensburg sekitar Jalan Dewi Sartika setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, ia memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum itu. Bandung Lautan Api. Kenapa disebut dengan Bandung Lautan Api? Karena apa tadi? Apa Reva? Iya, karena seluruh warga membakar rumahnya. Ada sekitar berapa tadi? 200.000 warga ya membakar rumahnya. Berarti otomatis kota Bandung itu hampir merata, semuanya terbakar. Kemudian warga-warga yang sudah membakar rumahnya itu mengungsi ke daerah pegunungan di daerah Bandung Selatan. Supaya apa bunga? Supaya apa bunga? Supaya tidak Dikuasai. dikuasai oleh tentara Belanda. Iya, supaya tidak dikuasai tentara Belanda. Nah, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Tadi ada upaya apa saja dalam mempertahankan kemerdekaan? Tentara-tentaranya ngapain? Berperang, ya, menghadapi musuh. Siapa musuhnya? Belanda, dibantu oleh tentara Inggris. Nah, ternyata Belanda masih meminta bantuan dari Inggris, ya. Nah, ini setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa asing datang. Kemudian perjuangan pun berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan perjuangan ini tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional. Nah, peran pertempuran yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Medan yang terjadi di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Yang terakhir Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Ambarawa ini merupakan ibu kota ya, ibu kota dari Kabupaten Semarang. Nah, dari 3 pertempuran ini lagi, kira-kira cuma 3 ini apa ada pertempuran yang lain? Yang dipimpin Bung Tomo, masih ingat nggak itu pertempuran apa? Pertempuran di Surabaya. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Materi tentang apa ini? Ciri khusus hewan dan habitatnya. Kira-kira apa hubungannya sih? Tadi kan habis belajar tentang perang ya? Iya nggak? Perang. Kok sekarang tiba-tiba kita belajar tentang ciri khusus hewan? Kira-kira berhubungan nggak sih? Yang tadi ada hubungannya nggak tadi? Materi sebelumnya tentang perang, kemudian kita akan belajar sekarang berikutnya ciri khusus hewan dan habitat. Sama-sama mempertahankan
mempertahankan diri. Ya, kalau tadi adalah bangsa Indonesia, kita sebagai manusia mempertahankan diri, melindungi diri supaya tidak dijajah lagi, ingin hidup merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, sekarang hewan pun sama, memiliki mekanisme mempertahankan diri dari musuh, ya, mungkin dari lingkungan yang tidak bersahabat, ataupun dari apalagi cuaca bisa jadi, ya, kemudian dari apa, dari ulah manusia juga bisa, ya. Hewan-hewan itu juga memiliki cara untuk mempertahankan diri yang disebut dengan adaptasi. Nah, sekarang kita akan belajar ciri khusus hewan atau adaptasi hewan nanti dan habitatnya. Jadi nanti ada hewan apa ya, hidupnya di mana, dan dia nanti punya ciri-ciri khusus apa saja. Disimak baik-baik videonya. Ini khusus hewan dan habitatnya. Hewan tidak ada di sekitar kita sampai belajar. Dia benar-benar memiliki bau khusus yang khusus. Jadi khusus tersebut memberikan beda antara jenis hewan. Jadi khusus hewan berkaitan dengan habitat atau tempat tinggalnya. Ayam. Ciri khusus ayam antara lain memiliki paruh yang panjang dan licin, memiliki cakar panjang yang berfungsi mengais tanah untuk mencari cacing dan serangga, dan hampir seluruh tubuh diliputi oleh benih. Ciri habitat ayam yaitu lingkungan yang banyak tanah dan semak. Bebek. Ciri khusus bebek antara lain memiliki paruh yang agak panjang dan lebar untuk dipermudah mencari makan. Kaki berselaput yang berfungsi membantu bebek berenang dan berjalan. Nah, tadi udah ada kemudian satu apa? Campar, ya. Nah, kemudian apa lagi? Seluruh tubuhnya tertutup. Nah, ciri khusus tadi beda nggak dengan ciri khususnya bebek? Beda. Ciri khusus bebek apa saja ini? Panjang dan lebar. Paruh-paruh ayam bentuknya lancip, sedangkan bebek panjang dan lebar karena untuk mengambil makanan atau mencari makanan di tempat yang berlumpur. Kakinya juga berselaput. Kenapa kakinya berselaput? Untuk membantu apa tadi? Berenang. Kemudian lehernya panjang dan yang terakhir bulunya berlapis minyak. Supaya apa ini bulunya berlapis minyak? Iya, supaya ketika berenang tidak basah. Karena kalau basah nanti kan menambah bobot tubuhnya, ya. Nah, makanya ini dibikin berlapis minyak, ada lapisan minyaknya supaya tidak basah. Lanjut lagi, nanti ada ciri khusus lagi tentang habitatnya. Ya, gimana? Dan memiliki bulu berlapis minyak di sekitar bebek, yaitu di bidang darat dan perairan. Nah, di darat bisa, di perairan juga bisa. Ya, perairannya yang perairan dangkal, bukan di laut. Contohnya di mana? Kalau di rumah kalian ada nggak, sekitar kalian ada bebek nggak? Biasanya berenangnya di mana? Kali, empang mungkin, ya. Nah, dekat-dekat sawah mungkin di situ, ya. Sekarang lanjut lagi, hewan setelah bebek. Ikan. Ikan antara lain memiliki silik untuk berenang, memiliki ikan. Nah, ciri khusus ikan. Ikan hidupnya di mana sih? Nggak mungkin di darat, ya. Itu yang udah di darat nanti ikan bakar kali, ya. Nah, coba kalau dilihat ciri khusus yang dimiliki ikan. Memiliki kemudian memiliki untuk berenang, dan yang terakhir memiliki
sebelah mana sih sisik? Di seluruh badan ya, sampai tertutup sisik ya, dan berlendir. Lingkungan yang gelap dan lembab. Biasanya di dalam apa ini? Makanannya apa kalau lawan? Buah-buahan ya biasanya ya. Dan hidupnya di malam hari atau beraktivitas di malam hari, makanya disebut dengan hewan nokturnal karena beraktivitas pada malam hari. Terus siangnya itu untuk tidur ya, meleknya malam. Lanjut lagi ada apa ya setelah kelelawar? Unta. Ada unta. Ciri khusus unta antara lain memiliki punuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air dan lemak dari makanan yang telah dikonsumsi. Telapak kaki memiliki bantalan. Nah, yang khas dari unta punya apa unta itu? Memiliki Punuk. Untuk menyimpan apa punuknya? Menyimpan cadangan makanan. Jangan ada yang jawab menyimpan air, bukan ya? Menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang kedua, telapak kakinya memiliki bantalan kulit yang keras. Telapakannya itu keras dan tebal. Karena apa? Hidupnya kan gimana? Kalau unta di gurun ya, di padang pasir kan panas ya. Jadi unta memiliki bantalan kulit yang keras karena untuk berpijak ke pasir, ya. Dan juga pasir itu kan kalau kita injek gimana pasir? Panas juga gampang. Gimana? Ayo gimana kalau mendem ya, kalau kalian bilang mendem ya, kakinya mendem ya, makanya ini bentuknya keras dan juga tebal. Kemudian bulu matanya panjang untuk melindungi mata dari debu. Karena kalau biasanya di padang pasir ada angin atau apa itu pasirnya gampang terbang ya. Jadinya unta bulu matanya itu sangat panjang. Dari sinar matahari silau di gurun kan jarang ada pohon ya, panas. Untanya nggak boleh pakai kacamata, makanya itu dilindungi dengan bulu mata yang lebat kemudian panjang. Kalian ada bulu mata yang kayak gini? Kalau begini ya unta nanti ya. Hewan tadi ternyata beradaptasi terhadap lingkungan atau terhadap habitatnya. Di sini ada beberapa contoh hewan, ada unta, kemudian bunglon, ada ayam, kelelawar, ada ikan. Hewan-hewan ini habitatnya sama atau beda? Berbeda. Makanya memiliki ciri khusus yang berbeda juga. Nah, kenapa makhluk hidup itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Karena yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya air, kemudian makanan. Unta hidup di darat, ikan hidup di air. Habitatnya beda. Bentuk tubuhnya beda nggak? Beda. Mencari makannya juga beda ya. Makanannya beda nggak? Beda. Yang kedua, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, sangat dingin atau sangat kering. Yang terakhir, untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari musuhnya. Ya, ini bunglon nih contohnya. Memiliki ciri khusus apa kalau bunglon? Berubah warna atau mirip. Nah, ini juga untuk menghindari diri dari pemangsa, bisa mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Adaptasi nanti bisa bermacam-macam. Apanya sih yang dirubah atau apanya sih yang harus menyesuaikan dengan lingkungan? Ya, contohnya seperti buaya ini ya. Buaya itu nanti beradaptasi itu dengan cara menyesuaikan struktur gigi terhadap jenis makanannya. Buaya kalau kalian lihat giginya gimana nih? Lancip ya. Taring semuanya ini ya. Karena makanannya apa? Daging. Daging itu hanya bisa dikoyak oleh gigi taring, nggak pakai gigi seri. Beda lagi nggak nanti dengan gigi? Misalkan hewan apa lagi yang punya gigi? Seperti monyet, giginya beda nggak nanti dengan buaya? Berbeda. Kemudian kalau burung gimana? Burung nggak ada gigi, tetapi pakai apa? Paruh ya. Buaya dengan kucing
Giginya beda nggak nanti? Beda dengan kelinci? Beda lagi dengan tikus? Beda lagi karena makanannya juga berbeda-beda. Kemudian ada bebek, ini menyesuaikan bentuk paruh terhadap jenis makanannya. Bebek dengan ayam beda paruhnya. Kemudian dengan burung, beda lagi nggak? Dengan apa lagi ya? Kalian tahu burung rangkong yang paruhnya besar? Paruhnya sangat besar, rangkong. Beda lagi kan dengan bebek, beda dengan ayam, beda dengan mungkin di rumah kalian ada yang melihara burung lovebird atau apa? Abet kalian ada. Beda kan paruhnya ya? Dengan paruh mungkin nanti burung elang beda lagi nggak? Beda itu juga karena dipengaruhi oleh jenis makanannya. Selanjutnya ada elang, menyesuaikan bentuk kaki. Elang makannya apa elang? Makannya daging, makanya memiliki cakar yang kokoh dan kukunya tajam karena digunakannya berbeda-beda. Yang pertama ada serangga, memiliki bentuk mulut mengunyah. Ini gambarnya sudah jelas atau kurang besar? Pertama, ada serangga yang memiliki bentuk mulut pengunyah. Contohnya apa ini? Belalang. Belalang makannya apa ya? Daun, batang gitu kan ya. Nah, mulutnya berbeda nanti dengan kupu-kupu. Bentuk mulutnya seperti apa? Seperti belalai, bisa menggulung. Bentuk mulut penghisap. Untuk menghisap apa kalau kupu-kupu? Menghisap apa? Nektar ya, nektar bunga. Ya, bukan bunganya yang dihisap, nektarnya. Dan ini mulut yang seperti ini disebut dengan proboscis, ya, mulut yang dimiliki oleh kupu-kupu. Kemudian menusuk kan? This is the deadliest animal. Kalau kita lihat sekilas itu sepele yang ya. No other bite kills more humans or makes more of us. Volume darah yang ada di dalam perutnya itu lama-lama bertambah. Ya, membesar ya, lama-lama ya. Saya awalnya sekali skop nafsu kan biasanya darahnya juga belepotan ya. For starters, they're motivated. Only females bite us. They need blood to make egg. Nah, perlu diketahui ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia, ya. Yang nyamuk jantan itu makannya apa? Buah, bisa jadi ya, cairan-cairan yang lain. Dan kalau ada yang gigit kalian itu adalah nyamuk betina. Karena butuh apa? Darah kita itu dibutuhkan nyamuk untuk meletakkan apa? Kalau sampai nanti perut di dalamnya kemudian nanti membawa parasit, kita juga nanti bisa kena demam berdarah. Tadi yang sudah kalian lakukan adalah melihat video. Nanti kalian diharapkan bisa menggali informasi, kemudian mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, sekarang akan Bu Wiwin bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Nanti yang dipanggil tolong maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ada LKPD lagi ya. Kelompoknya Bunga, ada anggotanya nanti Siti Aisyah, Dede Apri, dan Rahman Wijaya. Kelompok 2, Rizky Novia. Kelompok 2, Liana. Nanti anggotanya ada Abelia Putri, Danis, dan Sarwina. Kemudian kelompok 3, Rizky Novia. Anggotanya Mikno, Rani, dan Abian. Kelompok 4, Marsan. Anggotanya Analika, kemudian Amira, dan Randy izin ya ini ya.
Anggotanya Niko, Asia, dan Dulva. Kelompok 6 Umay, anggotanya Hansen, Sophie, dan Rizky Aditya. Kelompok 7 Alika, anggotanya Rosadi, Tirta, dan Osin. Yang terakhir kelompok 8 Reva, anggotanya Maulana, Ahmad Faisal, dan Anggraini. Nah, semua sudah memegang LKPD ya kelompoknya ya. Perhatikan dulu gimana cara mengisi LKPD-nya. Semua ke depan lihat dulu. Atau perlu tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, biar melek nggak ngantuk ya. Tadi kayaknya waktu dengerin penjelasan beberapa kelihatan ngantuk, lemes. Nah, sekarang ngisi LKPD biar melek semuanya. Kalian sudah memegang yang ini lembar pertama ya? Sudah. Di sini ada kode untuk di-scan QR ya, untuk di-scan. Nanti kalian amati videonya. Yang pertama ada video tentang ciri khusus hewan. Nanti kalian lihat videonya, isinya seperti apa, silakan ditonton. Kemudian isikan ke dalam tabel berikut ini: nama hewan, kemudian ciri khusus hewan, dan ciri habitatnya. Tugas selanjutnya, kalian mengamati video berupa pertempuran ya. Kalian scan, kemudian kalian tonton videonya bersama-sama dengan anggota kelompok kalian. Nah, info yang ada dalam video tersebut kalian tuangkan ke dalam peta pikiran. Di sini sudah ada panduan pertanyaannya: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Silakan diisikan ke dalam peta pikiran. Ada yang mau bertanya tentang cara mengisi LKPD? Sudah jelas? Gimana? Dipasin ya, yang video satu dulu ya. Oke, langsung dipasin terus. Oke, nah amati videonya bareng-bareng sama teman kelompoknya ya. Di sini di tengah atau di mana? Bantu kurang sama Apri aja, Pri. Di tengah atau mau gimana? Bandung Lautan Api. Nah. Lewatin. Yang berair. Terjadi karena tadi ini kalau di sini lagi ada otomatis ya. Ya? Udah? Ini dari apa? Karena ini hasil presentasinya, semuanya menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hasil presentasi dari kelompok 8. Silakan dibacakan isinya. Baca dulu, Reva aja baca dulu. Thank you.
Dari tepuk tangan. Kapan terjadinya? 20 November 1945. Agak turun. Siapa ketua Surabaya? Bagaimana pada tempuran terjadi? Area Surabaya diberi mengapa diberi Malung? Di mana terjadinya di Surabaya? Dikerjakan sendiri. Reva, ya sendiri Reva. Usaha kemerdekaan ya, berupa pertempuran di berbagai daerah. Kemudian juga sudah mengisi LKPD tentang habitat hewan dan ciri khususnya. Yang terakhir tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Setelah Bu Win nilai, ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Untuk siswa yang nilainya berada di bawah KKM nanti akan melaksanakan remedi. Sedangkan siswa yang nilainya sudah memenuhi KKM akan Bu Win beri materi pengayaan. Siap ya? Dari kedua materi itu ada yang mau kalian tanyakan atau tidak? Tidak. Sudah jelas semuanya? Jelas. Berarti kalau nanti besok ulangan kalian bisa menjawab dengan baik. Nah, terima kasih ya. Nah, pembelajaran kali ini butuhkan, kemudian nanti di hari berikutnya besok kita akan belajar materi baru, pembelajaran yang kedua, ya masih ada hubungannya juga karena kemerdekaan yang sudah kemarin kita pelajari, kemudian hari ini belajar usaha mempertahankan kemerdekaan, besok kita akan belajar tentang sikap persatuan dan kesatuan. Nah, kemerdekaan itu kan diperoleh karena bahasa Indonesia itu sudah bersatu. Nah, besok minggu depan, dari besok kita akan belajar tentang materi tentang persatuan dan kesatuan atau pentingnya persatuan dan kesatuan demi keberlangsungan bangsa Indonesia ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebagai penutup biar nggak ngantuk ya, udah mulai ngantuk ya. Nah, kita nyanyi lagi ya, kita nyanyi lagi Hari Merdeka. Belajarnya sampai siang, kalian semua tetap semangat, tetap kooperatif.